Puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu, Saudara-saudari keluarga GPDI LCD Magelang. Kita kembali bertemu dalam Renungan 79. Kita akan bertumbuh bersama dalam 365 yang mengubahkan. Mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, belajar, menginterpretasikannya dan mengaplikasikannya dalam hidup kita. Tema hari ini adalah awas. Ya, kadang-kadang kita sering mendengar kalimat ini, awas, hati-hati ya. Awas itu berarti harus mengontrol, memperhatikan, menjaga dengan baik. Kita sering mendengar kalimat ini kalau ada dalam keadaan aktivitas kita sehari-hari. Mungkin kita lewat jalan yang licin ya, orang berkata awas jalannya licin. Atau kita lewat jembatan seperti ini, dan orang berkata, awas hati-hati jalannya, ya awas jalannya menurun, awas lantainya licin, hati-hati perhatikan supaya tidak terjatuh, awas kepalanya jangan sampai terantuk ya, terbentur dan sebagainya. Kata awas ini punya satu pengertian yang sangat jelas bahwa harus diperhatikan karena kalau tidak akan berbahaya. Nah, dalam satu suratnya kepada Timotius, Paulus juga mengatakan kalimat yang sama, kata yang sama. Mari kita baca 1 Timotius 4 ayat 16. 1 Timotius 4 ayat 16 berkata demikian. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Ini adalah nasihat Paulus kepada Timotius yang juga akan menjadi seorang yang mengajar orang lain tentang firman Allah. Ya, ada satu nasihat yang sangat penting dari Paulus kepada Timotius untuk dia mengawasi ya dalam seluruh hal-hal yang dikerjakan dalam hidupnya. Mari kita observasi bersama untuk kita kemudian juga dapat menarik pelajaran. Ya, penting dari nasihat ini karena saya percaya nasihat ini bukan hanya untuk Timotius tapi bisa jadi bagi kita semua orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Yang kita observasi, yang harus diawasi, harus diperhatikan adalah diri kita. Yang pertama ada diri kita. Karena Paulus berkata, awasilah dirimu sendiri. Ini menjadi penting karena yang diawasi ternyata bukan orang lain gitu ya. Yang menjadi penting yang harus kita awasi adalah diri kita. Galatia 6 ayat 4 berkata demikian. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Kita cenderung lebih mudah untuk menilai, mengawasi orang lain, mengawasi tingkah laku orang lain, mengawasi apa yang menjadi perbuatan orang. Tetapi Paulus justru menasihatkan sebaliknya, awasi dirimu sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini bisa menjadi sesuatu yang kita interpretasi, kita pelajari. Mari kita juga belajar jadi orang-orang yang kemudian kita mengawasi, memperhatikan hidup kita, mengontrol hidup kita, hati-hati dengan hidup kita. Nah, apa yang kita bisa awasi dalam hidup kita? Masih di dalam satu catatan yang sama di 1 Timotius 6 ini, ayat 12 kita dapat melihat Paulus juga memberikan catatan untuk kita mengawasi diri kita supaya kita hati-hati. Yang saya ingin bacakan demikian, ayat 12 dalam 1 Timotius 4 ayat 12. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dalam kesucianmu. Ini adalah hal-hal yang kita perlu perhatikan, ini adalah hal-hal yang perlu kita jaga, ini hal-hal yang perlu kita awasi. Ya, beberapa hal yang penting dalam hidup kita untuk kita awasi. Yang pertama, kita mengawasi perkataan kita. Awasi perkataan kita. Firman Allah berkata bahwa kata-kata kita itu dapat menjadi sesuatu yang membangkitkan atau melemahkan, yang menghidupkan atau mematikan. Itu sebabnya nasihat Paulus ini juga berlaku. Awasi perkataanmu. Ada satu riset berkata bahwa secara umum orang itu setiap hari bisa mengatakan 16.000 kata. Bahkan wanita itu mungkin dikatakan 20.000 kata. Nah, mari kita perhatikan, kita awasi perkataan kita. Bagaimana kita berkata-kata setiap hari. Apakah kata-kata kita itu menjadi berkat atau tidak? Awasi dirimu. Kedua, dalam tingkah laku. Tingkah laku itu adalah cara hidup kita yang dilihat oleh orang banyak. Cara kita bekerja itu dilihat orang. Cara kita belajar dilihat orang. Cara kita berusaha dilihat orang. Cara kita berkeluarga itu dilihat orang. Awasi bagaimana kita bertingkah laku ketika kita melakukan segala sesuatu dalam hidup kita.
Apakah kita menjadi orang-orang yang bertanggung jawab atau tidak? Kemudian dalam kasih itu banyak berbicara tentang pengorbanan. Ya, jadi kita belajar hati-hati ketika menyatakan kasih kita. Apakah kasih kita itu motivasinya untuk kepentingan diri kita sendiri? Kasih kita adalah sesuatu yang sifatnya egois untuk kita mendapatkan keuntungan, atau kita memang bersedia untuk memberikan kasih dengan baik? Itu menjadi hal-hal yang harus kita awasi. Kemudian firman Allah juga berkata, awasi kesetiaanmu. Mari kita juga belajar kesetiaan itu artinya teguh, tidak mudah terombang-ambing. Jadi kita perlu mengawasi diri kita supaya kita tetap setia. Baik dalam kehidupan di dunia ini, keluarga setia antar pasangan satu dengan yang lain, setia dalam pekerjaan. Bahkan dalam kehidupan rohani kita setia ibadah, setia kepada Tuhan. Kenapa? Banyak hal dalam dunia ini yang berusaha mengombang-ambingkan kita, berusaha membuat kita untuk tidak setia. Efesus 4 ayat 14 berkata demikian, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Hari-hari ini banyak pengajaran yang berusaha untuk membuat orang itu tidak setia, terombang-ambing, bingung. Ya, kita perlu hati-hati dengan itu. Kemudian awasi diri kita dalam kesucian. Kesucian itu adalah karakter Kristus. Sama seperti 1 Petrus 1 ayat 15-16 berkata bahwa tetapi hendaklah kamu kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dunia ini penuh dengan hal-hal yang tidak kudus. Kita anak-anak Tuhan, awasi diri kita supaya kita terus hidup sesuai dengan karakter Kristus. Kemudian yang kedua yang kita harus awasi ternyata bukan hanya diri kita, tetapi pengajaran kita. Apa yang kita kemudian ajarkan kepada orang lain harus menjadi sesuatu yang kemudian kita awasi, kita perhatikan dengan baik. Jangan sampai sesat, hati-hati dengan banyak ajaran palsu. Jangan sampai kita kemudian ikut mengajarkan hal-hal yang tidak berkenan, hal-hal yang tidak baik. Jadi dua hal yang perlu kita awasi sesuai dengan nasihat dari Paulus. Awasi dirimu dan awasi pengajaranmu. Nah, yang kemudian kita bisa interpretasi berikutnya adalah jadi bagaimana kita mengawasi diri kita. Catatan firman Allah dalam 1 Timotius 4 ayat 13 berkata demikian, sementara itu sampai aku datang bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Ada dua hal yang kita bisa lakukan untuk menjaga, mengawasi hidup kita. Pertama, dengan membaca firman Tuhan. Itu sebabnya Paulus berkata bertekun dalam membaca firman. Waktu kita membaca firman, kita diingatkan, oh firman berkata demikian. Waktu kita baca firman, kita ditegur, oh jangan lakukan ini. Sehingga kita dapat menjadi orang yang terus berawas, terus hati-hati. Tetapi tidak cukup kita hanya membaca. Ayat 15 berkata hidup di dalamnya. Jadi firman yang kita baca itu kita hidupi, kita lakukan. Itu akan menolong kita menjadi orang yang kemudian dapat mengawasi, menjaga hidup kita dengan baik. Kemudian ayat 16 berkata demikian, bertekunlah dalam semuanya itu. Artinya proses mengawasi hidup kita, proses berjaga-jaga, awasi diri, awasi pengajaran itu berlangsung seumur hidup kita. Jangan pernah berhenti, terus waspada, terus berjaga-jaga supaya hidup kita dari ke hari terus menjadi hidup yang menjadi teladan bagi banyak orang. Dan firman Allah mencatat hasil yang luar biasa. Kalau kita mengawasi diri kita, mengawasi pengajaran kita. Firman Allah ayat 16 berkata demikian, karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Orang yang mengawasi hidupnya jadi teladan. Orang yang mengawasi pengajarannya adalah pengajaran yang benar. Ya, apa yang kita sampaikan itu adalah sesuatu yang membawa orang kepada Kristus. Firman Allah berkata hasilnya menjadi luar biasa, menyelamatkan diri kita dan juga menyelamatkan orang yang mendengar kita. Alangkah indah hidupnya orang-orang yang mengawasi hidupnya, mengawasi dirinya, dan juga mengawasi pengajarannya. Hidupnya akan menjadi berkat, hidupnya akan menjadi sesuatu yang membawa orang lain juga percaya kepada Tuhan. Karena itu mari kita aplikasikan hal ini, nasihat ini dalam hidup kita.
jaga baik-baik hidup kita, awasi hidup kita dengan baik, supaya kita jadi teladan dimanapun kita berada dalam perkataan, tingkah laku, kasih kita, kesetiaan kita, dan kesucian kita, sehingga hidup kita boleh menjadi sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara, keluarga GPDI El Shaddai Magelang, terus hati-hati menjalani hidup. Terus berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Jadikan firman Tuhan itu landasan yang menolong kita untuk dapat hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak, Ibu, Saudara telah mengikuti Renungan 79. Kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian, baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga, dan lainnya dapat disalurkan melalui chat WhatsApp 0813-2742-0088. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk petunjuk firman-Mu, supaya kami dapat jadi anak-anak Tuhan yang terus mengawasi dengan baik apa yang menjadi bagian hidup kami, mengawasi diri kami, mengawasi pengajaran kami, sehingga hidup kami dapat menjadi berkat. Terima kasih Bapa. Kami berdoa berkati seluruh keluarga GPDI El Shaddai Magelang untuk hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Tidak ada yang seperti Allah. Engkau melintasi langit sebagai penolong seluruh keluarga GPDI El Shaddai Magelang, dan dalam kejayaan-Mu melintasi awan-awan. Allah yang abadi adalah tempat perlindungan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.